Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isfa, NIM A321220063. Saya dari kelas B, mata kuliah Kriminologi, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Hasdin, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil resume saya resume saya pada pertemuan kelima, yang dimana materinya itu tentang hubungan rumah tangga dengan kejahatan. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu faktor sosial seperti apa yang mempengaruhi KDRT? Jelaskan. Faktor sosial yang mempengaruhi KDRT meliputi budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan, tekanan ekonomi yang memicu stres dalam rumah tangga, serta lingkungan sosial yang mendukung atau membiarkan kekerasan itu terjadi. Selain itu, pengalaman masa kecil dalam keluarga yang penuh kekerasan dapat membentuk pola perilaku agresif di masa dewasa. Konsumsi alkohol dan penyalahgunaan zat juga dapat meningkatkan risiko KDRT dengan menurunkan kontrol diri dan memicu agresivitas. Oleh karena itu, pencegahan KDRT harus melibatkan perubahan budaya, dukungan sosial, serta kebijakan hukum yang tegas. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan pembantu rumah tangga, mengingat banyak sekali kekerasan yang dilakukan majikan luar negeri kepada pembantu rumah tangga dari Indonesia. Dan belum ada regulasi terkait hal tersebut yang disahkan dalam prolegnas saat ini. Mengenai perlindungan bagi pembantu rumah tangga atau PRT, saat ini tidak ada regulasi yang secara lengkap mengatur perlindungan mereka, terutama bagi pekerja migran yang sering mengalami kekerasan dari majikan di luar negeri. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan pengesahan dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Akibatnya, perlindungan bagi PRT masih bergantung pada regulasi yang lebih umum seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Undang-Undang PPMI bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga yaitu bagaimana dinamika dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam kejahatan. Nah, dinamika dalam satu keluarga juga dapat berdampak pada kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang sering kali berisi kekerasan berisiko lebih besar untuk mengembangkan perilaku agresif atau kriminal di masa depan. Kurangnya kasih sayang, pola asuh yang otoriter, dan pengalaman traumatis di dalam keluarga dapat membentuk individu yang lebih rentan terhadap kejahatan, baik sebagai pelaku maupun korban. Baiklah, pertanyaan yang keempat yaitu, apakah hukum di Indonesia cukup melindungi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana prosedur hukum untuk melaporkan kasus kekerasan dalam situasi tersebut? Nah, di Indonesia, hukum sebenarnya sudah menyediakan perlindungan bagi pasangan yang menikah dengan warga negara asing dari KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam realitanya ada sejumlah kendala seperti ketidakpahaman mengenai hukum itu sendiri, tekanan dari pasangan atau keluarga, serta masalah administratif yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Korban yang ingin melaporkan kasus KDRT dalam pernikahan dengan warga negara asing dapat mengajukan laporan ke polisi atau lembaga perlindungan untuk perempuan dan anak, serta mencari dukungan hukum dari organisasi non-pemerintah atau pengacara yang berpengalaman dalam kasus kekerasan domestik lintas negara.
Pertanyaan yang kelima yaitu, apakah pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape dalam konteks ini merupakan suatu tindak kejahatan? Karena jika merujuk dalil dari beberapa orang, mereka menggunakan dalil agama sebagai pembenaran terhadap marital rape, yang yaitu dengan mengatakan bahwa kewajiban seorang istri adalah melayani suaminya dalam lingkup domestik. Terkait isu pemerkosaan dalam rumah tangga atau marital rape di Indonesia, hal ini masih menjadi topik kontroversial, terutama karena ada anggapan bahwa dalam pernikahan istri berkewajiban melayani suami dalam aspek seksual. Namun Undang-Undang PKDRT sudah mengakui bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Meskipun begitu, dalam praktiknya pelaporan dan penegakan hukum untuk kasus marital rape masih sulit dilakukan karena tekanan sosial, budaya, dan interpretasi agama tertentu yang kerap dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana faktor psikologis mempengaruhi KDRT sehingga menyebabkan kejahatan. Aspek psikologis juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam KDRT hingga dapat berujung pada kejahatan. Individu yang mengalami gangguan psikologis seperti masalah kontrol emosi, depresi, atau trauma dari masa lalu mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Ditambah lagi stres yang berkepanjangan, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya juga bisa memicu tindakan agresif yang mengarah pada kekerasan. Nah, minimnya dukungan emosional dan terapi psikologis bagi pelaku dan korban KDRT membuat situasi ini semakin buruk, sehingga dibutuhkan pendekatan psikososial yang lebih efektif dalam menangani kasus KDRT. Baiklah, itulah hasil resume dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.